Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Epidemiologi Gizi akan menjelaskan mengenai materi epidemiologi KEK atau kekurangan energi kronis, KEP atau kekurangan energi protein, stunting, dan obesitas. Nah, jadi pokok bahasan kami pada kali ini yaitu ada epidemiologi, kedua etiologi, ketiga faktor risiko, keempat besaran masalah pada tingkat lokal, nasional, dan regional, kelima alternatif intervensi, dan keenam contoh studi. Yang pertama adalah epidemiologi. Jadi kita membahas yang pertama itu epidemiologi KEK. Menurut orang, paling banyak ditemukan di usia 15 sampai 19 tahun. Untuk wanita hamil 33,5% dan untuk wanita usia subur itu 36,3%. Yang kedua adalah menurut pendidikan. Paling banyak ditemukan di pendidikan SD, yaitu sebanyak 50%. Untuk menurut tempat, paling banyak ditemukan di NTT, sebesar 36,8%. Dan menurut waktu, dalam rentang tahunan. Yang kedua adalah epidemiologi KEP. Menurut orang, untuk KEP tipe kwashiorkor ditemukan paling sering di usia 1-3 tahun. Sedangkan di tipe marasmus di usia 0-2 tahun. Dan untuk tingkat pendapatannya, paling banyak ditemukan di tingkat pendapatan yang rendah. Dan untuk pengetahuan ibu, ditemukan juga paling banyak di pengetahuan ibu yang rendah. Untuk tempat, paling banyak ditemukan di NTT. Dan untuk waktunya dalam rentang bulan atau tahun. Untuk epidemiologi stunting, paling banyak ditemukan pada usia 24 sampai 35 bulan. Dan menurut tempat, paling banyak ditemukan di NTT. Untuk waktunya, dalam rentang bulan ataupun tahun. Selanjutnya, untuk epidemiologi obesitas, menurut orang paling banyak ditemukan di usia 40 sampai 44 tahun. Dengan jenis kelamin laki-laki untuk balita dan untuk dewasa itu perempuan paling banyak. Untuk tempatnya ada di Sulawesi Utara untuk obesitas usia lebih dari 18 atau lebih dari 18 tahun dan di DKI Jakarta untuk balita dengan obesitas di rumah sakit. Dan menurut waktu dalam rentang minggu, bulan, tahun, ataupun musim. Yang kedua adalah etiologi. Yang pertama kita bahas adalah etiologi KEK, yaitu pola konsumsi. Tingkat konsumsi itu ditentukan oleh kualitas serta kuantitas hidangannya. Jadi kalau misalnya kualitas hidangannya menunjukkan adanya semua gizi yang diperlukan tubuh di dalam susunan hidangan dan perbandingan yang satu dengan yang lainnya. Kuantitas menunjukkan kuantum masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh. Jadi kalau pola konsumsinya rendah, zat gizinya rendah juga. Terus yang kedua adalah PMT pada ibu hamil. Jadi PMT itu sudah menjadi salah satu kebijakan dan upaya dari pemerintah untuk mengatasi KEK ini. Yang ketiga adalah pendapatan. Biasanya kalau pendapatan keluarganya rendah, maka daya belinya juga akan rendah.
Dan untuk ketersediaan pangan ini juga tergantung oleh pendapatan. Bila pendapatannya rendah, biasanya juga ketersediaan pangannya juga rendah gitu. Dan untuk tingkat pengetahuan, kalau misalnya biasanya tingkat pengetahuan yang rendah itu lebih sulit untuk menerima informasi-informasi baru. Makanya untuk orang-orang dengan pengetahuan rendah itu sulit untuk dididik dan diberikan informasi baru. Selanjutnya adalah sosial budaya. Daerah yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan pengaruh budaya terhadap sikap makan, seperti pantangan-pantangan dalam saat kehamilan dan sebagainya. Yang terakhir adalah kebiasaan atau pola makan. Kebiasaan atau pola makan ini mempengaruhi status gizi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Nah, status gizinya itu terutama dilihat pada masa usia subur sampai bayinya lahir. Next. Selanjutnya, etiologi KEP. Yang pertama adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang dapat menyebabkan KEP antara lain yaitu cacar, batuk rejang, TBC, malaria, diare, dan cacingan. Yang kedua adalah konsumsi makanan. KEP biasanya dijumpai oleh pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun, di mana usia tersebut kebutuhan zat gizinya itu tinggi. Selanjutnya, kebutuhan energi. Kebutuhan energi tiap anak kan beda-beda. Nah, hal ini ditentukan oleh metabolisme mereka masing-masing, dari metabolisme basal tubuh, umur, aktivitas fisik, suhu, dan sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan protein. Karena protein itu merupakan zat gizi penting yang erat kaitannya dengan kehidupan, maka kebutuhan protein juga perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu. Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh dan kembang anak. Karena itu, pendidikan dan pengetahuan orang tua itu sejalan dengan pola makannya, pola hidupnya, dan sebagainya gitu. Selanjutnya, tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tua. Biasanya bila tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tuanya memadai, maka orang tua akan bisa memberikan kebutuhan pangan yang lebih baik gitu. Next. Selanjutnya adalah etiologi stunting. Yang pertama adalah akses makanan bergizi. Biasanya kalau kurang stunting itu karena kurang gizi sejak dari janin gitu kan. Nah, penyebabnya itu karena ibunya itu kurang makanan bergizi. Terus yang kedua itu adalah pola asuh. Nah, pola asuh yang kurang baik juga menjadi penyebab anak menjadi stunting gitu. Kalau misalnya ibunya nggak ngasih asupan gizi yang baik, ya pasti nanti anaknya akan kekurangan gizi gitu. Selanjutnya adalah ibu. Ibu di sini maksudnya infeksi pada ibu. Jadi kalau misalnya di saat kehamilan ibunya ada infeksi, itu bisa menyebabkan anaknya menjadi stunting dan banyak penyimpangan gizi, kurang gizi gitu. Selanjutnya, akses ke pelayanan kesehatan. Rendahnya akses ke pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih itu bisa menyebabkan anak menjadi stunting.
Selanjutnya adalah etiologi obesitas. Yang pertama adalah asupan dan pengeluaran energi yang kurang seimbang. Ini terjadi karena biasanya asupan yang dimakan dengan pengeluarannya itu lebih banyak asupannya daripada pengeluarannya. Selanjutnya adalah genetik. Biasanya bila orang tuanya obesitas, maka anaknya memiliki faktor lebih besar untuk menjadi obesitas. Selanjutnya adalah gaya hidup. Konsumsi makanan berlebihan dengan kalori tinggi itu bisa menyebabkan obesitas, apalagi didukung dengan budaya yang malas gerak. Selanjutnya adalah penggunaan obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang bisa meningkatkan berat badan, seperti golongan antipulsan, seperti asam valproat, dan sebagainya. Masih banyak penggunaan obat-obatan yang bisa meningkatkan berat badan. Baik, yang ketiga, saya Leonardo Salamasibua akan menjelaskan mengenai faktor risiko pada kasus KEK, KEP, stunting, dan obesitas. Untuk KEK itu memiliki sekitar 4 faktor risiko, yaitu jarak kehamilan dan paritas. Paritas itu sendiri adalah jumlah kelahiran, kemudian pengetahuan gizi, kesehatan, dan kehamilan, kemudian indeks massa tubuh atau IMT prahamil, dan ketahanan pangan rumah tangga. Kemudian untuk kasus KEP itu pada tingkat makro, besar dan luasnya masalah KEP sangat erat kaitannya dengan keadaan ekonomi secara keseluruhan. Anggota rumah tangga dari kelompok rawan ekonomi yang memberikan gambaran ketersediaan pangan dan rentang biologis berisiko untuk KEP. Pada tingkat mikro atau rumah tangga atau individu, itu ada di tingkat kesehatan, penyakit infeksi yang juga menggambarkan situasi lingkungan yang merupakan faktor penentu dari kasus KEP. Demikian juga kesalahan memberikan makanan pada bayi mempunyai pengaruh kuat terjadinya KEP pada awal kehidupan balita. Selanjutnya stunting. Untuk stunting itu faktor risikonya ada kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, kemudian penyakit infeksi seperti yang tadi sudah disebutkan juga, yaitu salah satunya diare dan ISPA. Kemudian anak dengan defisiensi vitamin A atau kekurangan vitamin A dan paparan pestisida pada ibu hamil. Selanjutnya obesitas. Untuk obesitas ini sendiri dibagi menjadi 3 jenjang. Yang pertama dari anak 5 sampai 15 tahun. Itu anak laki-laki memiliki risiko lebih besar 1,4 kali dibandingkan anak perempuan. Untuk remaja, itu faktor risikonya pola makan, gaya hidup, kurangnya aktivitas, lingkungan, genetik, psikis, kesehatan, dan konsumsi obat-obatan. Kemudian untuk dewasa, itu faktor risikonya dengan umur 35 tahun ke atas, tinggal di perkotaan, status ekonomi menengah ke atas, dan kurang aktivitas fisik. Perkenalkan, saya Afifah Nufaida akan menjelaskan tentang besarnya masalah pada tingkat lokal, nasional, dan regional. Jadi yang pertama, KEK pada tingkat lokal dan nasional ini berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2018, paling tinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan prevalensi wanita tidak hamil 32,5% dan wanita hamil 36,8%. Sementara untuk yang terendah ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dan Indonesia sendiri, prevalensi wanita tidak hamil KEK sebesar 14,5% dan wanita hamilnya 17,3%. Selanjutnya, prevalensi KEK lokal dan nasional berdasarkan karakteristik. Jadi, yang paling banyak itu ada di umur 15-19 tahun, di mana yang merupakan usia remaja,
pendidikan sendiri untuk wanita tidak hamil tamat SLTT atau SMP, dan untuk wanita hamil tamatan SMA. Sementara itu untuk pekerjaannya yaitu yang bersekolah paling banyak dan untuk tempat tinggalnya berada di pedesaan. HEK pada ibu hamil banyak mengakibatkan masalah, salah satunya yaitu risiko dan komplikasi pada ibu, yaitu anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, terkena penyakit infeksi. Sementara komplikasi pada janinnya itu keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, dan lahir dengan BBLR. Sementara untuk proses kehamilannya sendiri itu persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau prematur, pendarahan setelah persalinan, dan meningkatnya risiko persalinan sesar. Selanjutnya KEK di regional sendiri ini ada di Asia Tenggara, paling tinggi ada di Indonesia pada tahun 2018. Dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya itu kontribusi pasokan makanan berprotein dan berlemak. Sementara pasokan pangan negara Asia Tenggara itu hanya sebesar 10-12% protein. 2/3 protein itu berasal dari nabati dan 1/3-nya itu berasal dari hewani. Selanjutnya masuk ke KIP. Di lokal dan nasional ini prevalensi anak umur 0-59 bulan menurut provinsi. Jadi yang paling tinggi ini lagi-lagi di Nusa Tenggara Timur, dan yang kedua itu ada di Indonesia sendiri 17,7% dan 19,6%. Ada dua tingkat, ada jenis tingkatan KIP, yaitu KIP ringan, yaitu gizi kurang, dan KIP berat atau gizi buruk. Selanjutnya di tingkat regional ini yang paling banyak itu justru di Indonesia, karena dihitungnya dari beban kasus tahunan anaknya. Jadi di Indonesia pada tahun 2015 ada 2,900.000 anak yang mengalami gizi buruk. Di negara ASEAN sendiri beban kasus tahunan anak menderita gizi buruk setiap tahun ada sekitar 4,3 juta. Secara global, anak-anak yang sangat kurus hampir 12 kali memiliki risiko meninggal dan memiliki IQ yang lebih rendah. Selanjutnya ini ada persentase anak usia 6-23 bulan yang makan setidaknya 5 dari 8 varian makanan menurut negara. Jadi Indonesia terbilang cukup banyak yang presentasi anak yang mengkonsumsi makanan 5 dari 8 varian, yaitu sebesar 54% dan urutan ketiga di ASEAN. Fakta-fakta lainnya dari UNICEF adalah 25% anak-anak di Asia Timur dan Pasifik tidak diberi makan bernutrisi dari sumber hewani dan tidak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup. 5 dari 8 UNICEF merekomendasikan agar anak-anak makan minimal 5 dari 8 kelompok makanan. Selanjutnya, 3 dari 5 anak tidak mengkonsumsi makanan dari jumlah minimum kelompok makanan yang direkomendasikan di Asia Timur Pasifik. Selanjutnya ada prevalensi stunting pada anak umur 0-59 bulan menurut provinsi. Jadi yang paling tinggi kembali ada di Nusa Tenggara Timur, dan yang paling rendah ada di DKI Jakarta. Dan Indonesia sendiri pada tahun 2013 prevalensinya sebanyak 37,2% dan pada 2018 30,8%. Selanjutnya ini prevalensi balita stunting di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017. Bisa dilihat di 2016 sempat turun namun kembali naik pada 2017. Jadi pada tahun 2015 prevalensinya 29%, 2016 20,5%, dan 2017 29,6%. Sementara itu target RPJMN 2019 itu stunting turun sebesar 28,28%. Selanjutnya untuk rata-rata prevalensi balita pendek di regional Asia Tenggara tahun 2005 sampai 2017
ada di Timur Leste Indonesia sendiri paling banyak urutan ketiga dengan 36,4%. Nah, stunting ini berdampak jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka pendeknya yaitu peningkatan kejadian kesakitan kematian, perkembangan kognitif, motorik, verbal pada anak yang tidak optimal, dan peningkatan biaya kesehatan. Dampak jangka panjangnya adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, dan kapasitas belajar dan performa yang kurang saat masa sekolah. Selanjutnya, prevalensi obesitas pada dewasa itu umur 18 tahun ke atas di provinsi di Indonesia. Untuk Indonesia sendiri ada di angka 21,8%, dan yang tertinggi itu ada di Sulawesi Utara dengan 30,2%, dan yang rendah ada di Nusa Tenggara Timur dengan 10,3%. Berdasarkan karakteristiknya, obesitas banyak dialami di usia 40-44 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan umumnya tinggal di perkotaan. Selanjutnya, rata-rata pendidikannya tamatan diploma atau perguruan tinggi, dengan pekerjaan paling banyak yaitu PNS, TNI, Polri, di BUMN ataupun BUMD. Ini ada prevalensi obesitas usia dewasa di atas 18 tahun di Asia Tenggara pada 2016. Jadi yang paling banyak sendiri itu ada di Malaysia dengan 15,6%. Negara-negara Asia Tenggara, WHO berada dalam keadaan transisi nutrisi yang didorong oleh perkembangan ekonomi yang berkembang pesat, urbanisasi yang telah menyebabkan perubahan gaya hidup juga. Pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik adalah penyebab utamanya. Transisi nutrisi yang sedang berlangsung di wilayah ini ditandai dengan kekurangan gizi dan defisiensi mikronutrien yang terus-menerus dan masalah gizi yang berlebihan yang muncul. Selanjutnya ini di regional lingkungan perkotaan dikaitkan dengan kemungkinan obesitas 29% lebih tinggi di Malaysia dan Filipina. Sementara itu di Vietnam dan Laos lingkungan perkotaan dikaitkan dengan peningkatan obesitas 3 kali lipat. Untuk di Malaysia sendiri, pada 2013, pertumbuhan ekonomi telah mempercepat masalah obesitas diikuti ketersediaan makanan berkalori tinggi dan penurunan aktivitas fisik. Untuk itu di Asia Tenggara memiliki prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas terendah secara global. Namun perlu diperhatikan juga karena tren 10-15 tahun terakhir itu terus meningkat. Peningkatan penyakit tidak menular termasuk diabetes tipe 2, hipertensi, dislipidemia, dan juga terus meningkat. Baik, selanjutnya ada alternatif intervensi. Alternatif intervensi yang diberikan adalah untuk keseluruhan masalah beban gizi ganda. Karena untuk KEP, KEK, stunting dan obesitas itu merupakan salah satu masalah gizi yang beban ganda. Kalau menurut Bappenas pada tahun 2019 untuk intervensinya dibagi menjadi 4 tahap kehidupan. Tahap kehidupan yang pertama yaitu konsepsi sampai masa kelahiran. Untuk intervensi langsung itu bisa dengan pemberian mikronutrien yaitu tablet tambah darah atau multimikronutrien. Kemudian pemberian makanan tambahan dengan energi dan protein seimbang, obat cacing, pengurangan asap rumah tangga atau rokok, pengobatan radikal untuk dugaan malaria, kelambu berinsektisida, kemudian diberikan garam beriodium, fortifikasi tepung, dan fortifikasi minyak. Untuk intervensi yang tidak langsungnya, itu bisa dengan mencegah pernikahan anak dan kehamilan remaja, dan program bantuan tunai bersyarat dengan pendidikan gizi. Atau bisa juga dengan kebijakan fiskal pangan, yaitu bisa lewat subsidi pangan dan pajak lemak atau gula, dan retribusi pangan. Kemudian ada juga perencanaan kota, itu bisa dengan jalur sepeda, taman, daerah pedestrian, sanitasi, dan rumah bebas rokok. Kemudian untuk tahap kehidupan yang kedua itu ada anak balita, kisaran umur 0 sampai 5 tahun.
Untuk intervensi langsungnya itu dia promosi pemberian ASI eksklusif, promosi pemberian makanan pendamping ASI yang tepat, intervensi cuci tangan dan kebersihan, pemberian vitamin A dan zinc dan mikronutrien lainnya sesuai kebutuhan, obat cacing, dan manajemen atau tata laksana gizi buruk akut. Kemudian untuk intervensi tidak langsungnya itu bisa dengan kode pemasaran pengganti ASI dan program bantuan tunai bersyarat dengan pendidikan gizi pastinya. Kemudian, untuk tahap kehidupan yang ketiga, itu ada anak dari umur 5 sampai 18 tahun. Intervensi secara langsungnya itu bisa dengan sekolah, pendidikan di sekolah, berbasis sekolah, kemudian menyediakan makanan sehat, lalu promosi dan penyediaan latihan fisik harian, dan pemberian tablet tambah darah mingguan atau obat cacing. Kemudian untuk intervensi secara tidak langsungnya itu bisa dengan tidak ada mesin penjual otomatis atau penjualan makanan cepat saji di sekolah, seperti jajan-jajanan, dan tidak ada iklan makanan yang ditujukan untuk anak-anak. Nah, yang terakhir, tahap kehidupan di dewasa 18 tahun ke atas. Itu untuk intervensi langsungnya bisa dengan konseling oleh penyedia layanan medis tentang diet sehat, kemudian dorongan di tempat kerja untuk berolahraga dan makan makanan sehat, serta berolahraga secara teratur. Untuk intervensi tidak langsungnya itu bisa dengan pelabelan makanan yang isinya ada petunjuk terkait gizi yang biasanya ada di balik bungkus-bungkus makanan dan kontrol klaim makanan. Selanjutnya ada menurut Kemenkes. Kemenkes menyampaikan pada tahun 2018, yaitu intervensinya pemberian tablet tambah darah atau TTD, kemudian promosi ASI eksklusif, kemudian promosi makanan pendamping ASI atau MPASI, kemudian promosi makanan berfortifikasi, kemudian promosi dan kampanye tablet tambah darah atau TTD, kemudian suplemen gizi mikro atau taburia, kemudian suplemen gizi makro atau PMT, kemudian ada kelas ibu hamil, lalu promosi dan kampanye gizi seimbang dan perubahan perilaku, pemberian obat cacing, tata laksana gizi kurang atau buruk, suplementasi vitamin A, dan yang terakhir ada jaminan kesehatan nasional. Selain itu, salah satu upaya promotif preventif dalam rangka menanggulangi berbagai masalah gizi dan kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan telah mencanangkan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang biasa kita sebut sebagai Germas, dengan fokus pada 3 kegiatan, yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, dan deteksi dini penyakit. Baik, saya Medi Redati akan menjelaskan mengenai contoh studi. Contoh studi yang pertama yaitu mengenai studi KIK atau kekurangan energi kronis. Ini ada judulnya analisis faktor yang mempengaruhi kejadian kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Langsa Kota Langsa Provinsi Aceh tahun 2016. Jadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor dominan yang mempengaruhi kejadian KEK di wilayah kerja Puskesmas Langsa Kota Langsa tahun 2016. Nah, metode penelitiannya ini adalah penelitian kuantitatif analitik korelasional. Nah, berdasarkan waktu pengumpulan datanya termasuk ke penelitian cross-seksional, yaitu penelitian yang mencari faktor yang mempengaruhi terjadinya KEK dan dilakukan pada satu waktu. Next. Nah, populasi dari penelitian ini yaitu 167 ibu hamil yang mengalami KEK. Lalu teknik sampling yang digunakan yaitu cluster sampling, dan untuk penentuan banyaknya responden yang akan dijadikan sampel di setiap kelurahan itu pakai simple random sampling atau SRS. Nah, setelah itu didapatkan sampel sebanyak 42 subjek dengan kriteria ibu hamil yang mengalami KEK harus bisa membaca serta berkomunikasi dengan baik, ibu hamil yang mengalami KEK tidak sedang menderita penyakit kronis, dan ibu hamil yang bersedia untuk diwawancarai. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya ini dilakukan secara langsung melalui pengukuran lila atau lingkar lengan atas
dengan menggunakan pita lila, serta wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang telah dirancang oleh peneliti. Untuk variabelnya ini ada variabel independennya ada umur, pendapatan, pendidikan, paritas, jarak, pengetahuan, dan beban kerja. Dan untuk variabel dependennya sendiri itu ada kejadian KEK pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh tahun 2016. Nah, hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pendapatan memiliki hubungan positif terhadap kejadian KEK pada ibu hamil. Pendapatan merupakan suatu faktor penting yang menentukan daya beli pangan dalam suatu keluarga, termasuk kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Next. Selanjutnya ada studi tentang KEP dengan judul tingkat kecukupan energi protein pada ibu hamil trimester pertama dan kejadian kekurangan energi kronis. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian observasional dengan rancangan cross-seksional yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri pada bulan Juli tahun 2015. Nah, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara dengan menggunakan kuesioner form food recall 2 kali 24 jam, form food frequency, data catatan gizi melalui KMS, dan pengukuran lingkar lengan atas atau lila menggunakan pita lila. Populasi dalam penelitian ini ada 50 orang ibu hamil di Puskesmas Badas, Kabupaten Kediri tahun 2015. Teknik sampling yang digunakan yaitu simple random sampling, di mana setiap anggota atau unit dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan kriteria inklusi yaitu usia kandungan ibu memasuki trimester pertama, tidak menderita penyakit baik kronis maupun akut, meliputi TBC, kelainan jantung, dan diabetes mellitus. Hasilnya, sampel yang didapatkan itu sebanyak 22 ibu hamil trimester pertama. Nah, variabel independen yang diukur ini ada tingkat kecukupan gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk variabel dependennya itu sendiri ada status gizi ibu hamil di Puskesmas Badas, Kabupaten Kediri pada tahun 2015. Nah, hasil yang didapat ini pada trimester pertama mayoritas memiliki tingkat kecukupan karbohidrat yang sedang sampai baik. Ini sebesar 20 orang dari 22 responden. Lalu antara ibu hamil tingkat kecukupan karbohidrat sedang baik dengan tingkat kecukupan karbohidrat kurang defisit memiliki persentase yang sama dan sama-sama berisiko untuk mengalami KEK. Ibu hamil trimester pertama mayoritas mengalami tingkat kecukupan protein kurang hingga defisit, yaitu kurang dari 70 sampai 79% AKG. Nah, dari hasil uji Fisher eksak menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat kecukupan protein ibu hamil trimester pertama dengan kejadian KEK. Ibu hamil trimester pertama mayoritas yang mengalami tingkat kecukupan lemak adalah sedang hingga baik. Lalu hasil uji hubungan menggunakan Fisher eksak menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat kecukupan lemak ibu hamil trimester pertama dengan kejadian KEK. Jadi kesimpulannya tingkat kecukupan karbohidrat, lemak, dan protein ibu hamil trimester pertama tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian kekurangan energi kronis atau KEK. Selanjutnya studi tentang stunting dengan judul faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tanah Kalikedinding, Kota Surabaya. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian observasional analitik dengan desain studi kasus kontrol. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder sebagai penunjangnya. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner pada ibu balita dengan status gizi stunting. Diperoleh melalui pengukuran tinggi badan balita menggunakan microtoys dengan tingkat ketelitiannya 0,1 cm. Lalu untuk analisis datanya
menggunakan uji chi-square atau Fisher eksak apabila syarat uji chi-square-nya tidak terpenuhi. Next. Nah, populasi yang ada dalam penelitian ini yaitu balita di wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali Kedinding dengan teknik sampling yaitu simple random sampling. Dengan kriteria inklusi yaitu anak usia 12 hingga 59 bulan bersedia menjadi responden dengan nilai Z-score untuk indeks TB tinggi badan per umur yaitu -2 SD pada kelompok kasus dan nilai Z-score untuk indeks TB per U lebih dari -2 pada kelompok kontrol. Nah, sampel kasusnya didapatkan yaitu 34 subjek dan sampel kontrolnya 34 subjek juga. Variabel independen yang diukur yaitu berat badan lahir, panjang badan lahir, riwayat pemberian ASI eksklusif, pendapatan keluarga, pendidikan orang tua balita, pengetahuan gizi ibu, dan jumlah anggota keluarga. Untuk variabel dependennya yaitu kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya. Nah, hasilnya didapatkan tidak ada hubungan yang bermakna antara berat badan lahir dengan kejadian stunting pada balita. Lalu terdapat hubungan yang bermakna antara panjang badan lahir dengan kejadian stunting pada balita. Kemudian terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif pada kejadian stunting. Pendapatan keluarga merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting antara pendidikan ayah dan kejadian stunting pada balita. Kejadian stunting pada balita itu dipengaruhi juga dengan pengetahuan gizi ibu. Lalu jumlah anggota keluarga bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Jadi kesimpulannya, panjang badan lahir, riwayat ASI eksklusif, pendapatan keluarga, pendidikan ibu, dan pengetahuan gizi ibu merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Next. Selanjutnya ada studi tentang obesitas dengan judul faktor kejadian obesitas sentral pada usia dewasa. Next one. Oke, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas sentral pada usia dewasa di Kelurahan Pelalangan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu analitik observasional dengan desain penelitian cross-seksional. Nah, sumber data yang digunakan ini ada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian berasal dari hasil pengukuran dan pengisian kuesioner oleh responden secara langsung untuk memperoleh data terkait dengan jenis kelamin, tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status kawin, riwayat keturunan, aktivitas fisik, status merokok, dan intake kalori. Dan data sekundernya diperoleh dari WHO, Riskesdas tahun 2013, Riskesdas Jawa Tengah tahun 2013, dan Puskesmas Gunung Pati. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat usia dewasa di Kelurahan Pelangan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang yang berjumlah 1.181 orang. Dengan kriteria inklusi bersedia menjadi responden dan berusia 26 hingga 45 tahun. Dan kriteria eksklusinya itu sedang hamil, sedang beraktivitas, atau bekerja yang tidak bisa diganggu. Nah, teknik sampling yang digunakan yaitu cluster sampling. Dan pada pemilihan sampel ditentukan secara cluster sampling tadi, setiap RW-nya itu didapatkan 17 hingga 18 responden untuk menjadi sampel. Nah, besar sampel minimal dalam penelitian ini menggunakan rumus Levin dan ditambah 10% untuk mengantisipasi kemungkinan subjek terpilih yang drop out. Jadi hasil sampelnya yang didapatkan itu sebesar 104 responden. Variabel independen yang diukur yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, jenis pekerjaan, status kawin, riwayat keturunan, aktivitas fisik, status merokok, dan intake kalori. Dan untuk variabel dependennya yaitu kejadian obesitas sentral pada orang dewasa di Kelurahan Pelalangan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Nah, hasil yang didapatkan yaitu terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian obesitas sentral pada usia dewasa.
Lalu tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian obesitas sentral pada usia dewasa. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian obesitas sentral pada usia dewasa. Tidak ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan kejadian obesitas sentral. Tidak ada hubungan antara status kawin dengan kejadian obesitas sentral. Ada hubungan antara riwayat keturunan dengan kejadian obesitas sentral. Ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas sentral. Tidak ada hubungan antara status perokok dengan kejadian obesitas sentral. Dan ada hubungan antara intake kalori dengan kejadian obesitas sentral. Jadi kesimpulannya, jenis kelamin, tingkat pendidikan, riwayat keturunan, aktivitas fisik, dan intake kalori berhubungan dengan kejadian obesitas sentral pada usia dewasa. Next. Baik, berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.